kita sering merasakan seperti ini. Orang puasa, orang sholat, tapi masyarakat perasaan ketakwaannya tidak ada sama sekali. Bahkan kalau kita baca tentang sholat kan, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sholat itu akan mencegah kita kan, mencegah orang yang sholatnya dari perbuatan keji dan mungkar. Yang keji dilakukan, yang mungkar dilakukan juga. Begitu juga puasa. Setelah puasa bulan Syawal maksiat mulai kembali. Nah, di sini permasalahannya apakah salah di Al-Qur'an atau salah di kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iqtafa. Sahabat Askar Kauni yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam menjalankan puasa Ramadan ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguatkan kita baik lahir ataupun batin. Semoga segala amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Askar Kauni yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang berbahagia ini di bulan suci Ramadan ini, saya ingin mengajak para sahabat semuanya untuk sama-sama mentadaburi Al-Qur'an sehingga Al-Qur'an ini menjadi pedoman hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Mari kita bacakan dulu ayatnya. Ini saya tadaburi surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, kutiba 'alaikumus syiyam, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Sahabat Askar Kauni yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam mentadabburi Al-Qur'an, hal yang sangat penting kita kuasai adalah bahasa Arab. Kenapa demikian? Umar bin Khattab pernah mengatakan, ta'allamul arabiyyah fa innaha min dinikum, kalian pelajari bahasa Arab karena bagian dari agama kalian. Imam Syafi'i ya mempelajari bahasa Arab 20 tahun. Kalau kita baru sehari 2 hari aja sudah capek belajar. Imam Syafi'i itu belajar 20 tahun. Belajar bahasa Arab tujuannya untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Sahabat Askar Kauni yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata pertama yang dimulai oleh ayat surat Al-Baqarah 183 itu adalah kata ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai. Dalam bahasa Arab ini ya ini sebagaimana disebutkan Ibnu Malik dalam Alfiyah, walil munada na'i au kana iya wa ay wa akadha aya thumma hayya. Untuk munada atau untuk menyeru, untuk nida dalam bahasa Arab itu ada 5 huruf yang digunakan, ya, ay, a, aya, dan haya. Dan ini salah satunya. Ibnu Malik menyebutkan di situ bahwa ya ini digunakan untuk memanggil, menyeru sesuatu yang jauh atau orang yang jauh atau yang dekat tapi dianggap jauh. Nah, kita tentunya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, aqrabu ilaihi min hablil warid. Ya, kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan urat nadi kita, saking dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala memanggil di sini, menyuruh umat ini menggunakan ya, tidak menggunakan ay atau hamzah yang memang untuk yang dekat. Nah, Imam Ar-Razi dalam tafsir menyebutkan bahwa di sini ya yang aslinya untuk yang jauh digunakan untuk yang dekat, untuk menunjukkan bahwa yang dekat itu, yang disuruh yang dekat itu dalam kondisi lalai. Liman ghafila wasaha. Lalai dan lupa. Biasanya orang lain lupa, bahasa Arab itu menggunakan ya manggilnya. Ya. Nah, kenapa demikian? Ya kita sadari bersama. Kadang kita tahu bahasa mau ada Ramadan itu kalau ribut mau ada THR.
Kadang ingat Ramadan itu kalau sudah masuk bulan Sya'ban, orang sudah ribut mikirin jual beli kurma. Oh, kita sadar ternyata Ramadan sudah dekat. Nah, ternyata Al-Qur'an juga menggunakan ya'i, mengingatkan. Di sini diingatkan dengan hak tanbih. Hak tanbih mengingatkan kita ini puasa sudah sangat dekat dengan kita. Ya ayyuhalladzina amanu, menariknya ya ini adalah termasuk adatut ta'rif. Huruf untuk mentakrifkan kalimat setelahnya. Sedangkan al di sini adalah di sini ma'rifat juga. Dalam kaidahnya la yajtami'ul mu'arrifani fi mu'arrafin wahid. Ya, tidak boleh ada isim ma'rifat dua yang memakrifatkan dalam mu'arrafin wahid. Di sini mu'arrafnya alladzina amanu, ya, tidak boleh karena di sini ya ketemu dengan al itu tidak boleh. Makanya di sini menggunakan ayyuha. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Kenapa di sini tidak menggunakan ya Yohanes? Wahai manusia saja, seperti di surat Al-Baqarah ayat 21. Menggunakan kata alladzina amanu tidak ya Yohanes karena ini titahnya ini khusus umat Islam saja. Kalau ya ayuhan nas itu titah umum, ini puasa kan khusus umat Islam saja. Makanya ayyuhalladzina amanu. Yang kedua, kenapa amanu tidak aslamu? Kan ada muslim, ada mukmin. Kenapa katanya gunakan amanu? Al-Jazairi menjawab, li'annal Islam qad yakunu nifaqan. Karena kalau muslim belum tentu mukmin. Kalau mukmin dipastikan dia muslim. Itu. Jadi level setelah muslim itu adalah mukmin. Kenapa demikian? Ya. Nah, tadi disebutkan Imam Al-Jazairi bahwa kalau disebut muslim bisa jadi dia munafik. Kalau mukmin tidak mungkin munafik. Khitab yang digunakan di sini amanu sebagai pertanda juga bahwa yang bisa melaksanakan titah ini adalah orang beriman, bukan muslim yang biasa. Makanya puasa itu berat. Kutiba, nah, telah diwajibkan alaikum kepada kalian asyam berpuasa. Asyam puasa dalam bahasa itu artinya al-imsak, menahan. Kita menahan kentut, menahan tidak makan, tidak minum, ya, tidak bicara, itu dalam bahasa Arab asyam. Bentuk masdar dari soma ya sumu, soman, siyaman. Dalam istilah syar'i kita kenal semuanya ya, al-imsak min tulu'il fajri ila ghurubi syams 'anil muftirat bi niyyati taqarrub ilallah azza wa jalla. Menahan diri dari sejak kapan? Sejak terbit fajar sampai maghrib, ya. Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an kata siyam ini disebutkan 7 kali. Dalam Al-Baqarah 3 kali, dalam surat Al-Maidah disebutkan 2 kali, dalam An-Nisa disebutkan 1 kali, dan dalam surat Al-Mujadalah disebutkan juga 7 kali. Nah, dalam Al-Quran ada kata siyam, ada kata saum. Kata siyam dalam Al-Quran itu artinya puasa yang kita kenal. Tapi kalau saum itu maknanya lebih umum. Saum ini maknanya adalah menahan. Lebih umum. Makanya dalam Al-Quran, dalam surat Maryam ayat 26, Inni nadartu lirrahmani sawma falan ukallimal yawma insiya. Kata Maryam, saya bernazar akan puasa. Puasa apa? Falan ukallimal yawma insiya. Saya tidak akan bicara dengan manusia satupun. Ini kalau saum itu lebih umum, kalau siyam maknanya lebih khusus. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Kama ini dalam ilmu balaghah kita mengenal namanya tashbih, ya. Ini musyabbah bihnya disebutkan, kemudian musyabbahnya disebutkan, musyabbah bih disebutkan, ada tashbih disebutkan, tapi yang tidak disebutkan wajah syabahnya. Muhammadun kal asad fi syaja'ah, kita kenal kan, tapi ini baru Muhammadun kal asad. Wajah syabahnya tidak disebutkan. Puasa diwajibkan sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Nah, tashbih di sini apakah tashbih min kulil wujuh, artinya puasa kita sama dengan mereka, atau tashbih min ba'dil wujuh,
Jadi wajah syabahnya hanya sebagian hal saja yang sama dengan orang sebelum kalian. Ada yang mengartikan bahwa tasbih ini min kullil wujuh. Artinya puasa kita dengan puasa sebelum kita itu sama. Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa orang Yahudi dulu puasanya sama 30 hari. Karena puasa itu berat bagi mereka 30 hari, akhirnya mereka tinggalkan 30 dan puasa sehari saja. Yang kita kenal selanjutnya dengan puasa Asyura. Ya, orang Nasrani puasa bulan Ramadan di musim panas 30 hari berat bagi mereka, akhirnya puasa mereka alihkan ke musim dingin. Nah, ini mulai bermain-main. Yahudi bermainnya mengurangi, kalau Nasrani memindahkan. Pindahkan ke musim dingin. Yang tadinya 30 hari karena pindah ke musim dingin, oh, kita kan dipindahkan musim dingin ringan, karena ringan kita tambah dong harinya. Yang tadinya 30 hari menjadi 40 hari ditambah 10 hari. Ketika sudah dipindah di musim dingin, rajanya saat itu sakit. Ketika sakit bernazar janji, kalau saya sembuh puasa bakal ditambah 7 hari. Ternyata raja itu sembuh dan akhirnya puasa ditambah di zaman Nasrani menjadi 47 hari. Raja selanjutnya, ketika memimpin dia berpikir, kan 47 tanggung nih, tambah 3 biar pas 50 kan. Ditambahlah 3 hari sehingga puasa zaman Nasrani pernah puasa mereka itu 50 hari. Ya. Tapi mayoritas ulama mengatakan bahwa tasbih ini laisa min kullil wujuh, penyerupaan ini. Tapi min ba'dil wujuh. Artinya puasa kita sama dengan puasa orang sebelum kalian dalam hal apa? Fi aslil wujub, artinya sama-sama wajib. Jadi ternyata puasa itu dari Nabi Adam sampai sekarang itu ada. Dan hukumnya wajib. Caranya gimana tidak dijelaskan. Karena memang di sini wajah syabah tidak dijelaskan, dalam hadis yang sahih pun tidak dijelaskan wajah syabahnya. Persamaannya seperti apa tidak dijelaskan. Yang jelas sama-sama wajib kata para ulama. Ya. Nah, dalam hal puasa ini, dalam Islam, puasa yang pertama kali itu adalah puasa Asyura. Ya, ketika Nabi SAW datang ke Madinah bulan Rabiul Awal, Nabi datang ke Madinah. Kemudian di bulan Muharram selanjutnya, Nabi belum genap 1 tahun di Madinah, lihat orang Yahudi pada puasa. Sahabat bertanya, Rasulullah, orang Yahudi pada puasa. Rasul bertanya, kenapa mereka puasa? Mereka berpuasa karena itu hari di mana Nabi Musa diselamatkan. Nahnu haqqu bi Musa minhum, kata Rasulullah SAW. Kita lebih berhak atas Musa daripada orang-orang Yahudi di sana. Akhirnya Rasulullah SAW juga puasa hari Asyura. Dan itu puasanya wajib. Makanya Aisyah radhiyallahu anha dalam Sahih Bukhari mengatakan, Yaum Asyura yusamu qabla Ramadan. Asyura itu dipuasai lah sebelum Ramadan. Falamma nazala Ramadan, ketika Ramadan turun, turunkan puasa Ramadan, apa yang terjadi? Faman syaa shoma wa man syaa aftara. Siapa yang mau puasa silakan, yang tidak puasa juga silakan. Artinya ketika turun di bulan Muharram tahun, berarti udah masuk ke tahun kedua Hijriah, bulan Muharram, awalnya pada Asyura. Nah, ketika Ramadan di bulan kedua, di bulan Sya'ban turun kewajiban puasa Ramadan ini, Asyura yang tadinya wajib menjadi hukumnya sunnah. Siapa yang mau puasa silakan, yang tidak puasa juga silakan. Demikian. Masuklah Ramadan dalam Islam menjadi sebuah kewajiban, yang kewajiban sebelumnya puasa Asyura menjadi tidak wajib kembali. Sahabat Askar Kauni yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya kenapa harus ada tasbih? Kan bisa aja seperti ini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa agar kalian bertawakal. Selesai. Kenapa harus ada di sini kama kutiba? Sebagaimana diwajibkan. Nah, kata para ulama, tasbih di sini penting. Imam Al-Qaffal seperti bagaimana dikutip oleh Imam Ar-Razi mengatakan, as-siyam ibadatun syaqah. Puasa itu ibadah yang berat. Asyai asyaq idza amma sahula tahammuluhu. Puasa itu ibadah berat, sesuatu yang berat kalau dia berlaku umum, terjadi di orang sebelum kalian, puasa seperti ini, sesuatu yang berat ini menjadi ringan. Sebagai gambaran nih, kalau di kampung kita waliyazubillah kalau terjadi waliyazubillah, kalau di kampung kita ada gempa, ternyata yang hancur itu rumah kita aja, itu sakitnya sampai kerasa di sini, sampai ke ubun-ubun kerasa sakitnya. Sedihnya minta ampun. Kenapa? Karena kita aja yang rusak, betul kan?
Tapi ternyata yang hancur semuanya, yang tadinya sakit hati, kadang orang kena hancur semuanya malah ketawa-tawa. Lebih ketawa-tawa lagi kalau orang duluan, kita yang terakhir. Itulah makanya di sini ada tasbih agar ibadah ini menjadi ringan. Yang kedua, sebagai motivasi untuk umat Islam agar puasanya itu lebih baik daripada umat sebelum umat Islam. La'allakum tattaqun, agar kalian ya menjadi orang yang bertakwa. Sebetulnya dalam bahasa Arab kata la'alla itu punya makna at-taraji wal isfaq. Punya makna pengharapan, berharap ya. La'allaka tasilu bis salamah. Semoga saja engkau sampai dengan selamat. Kenapa mengatakan semoga? Nah, pengharapan la'alla karena kita tidak tahu dia bakal selamat atau tidak. Nah, sedangkan ini kan ini yang menyampaikan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah mengatakan lakum tattaqun? Berarti Allah tidak tahu orang itu bakal bertakwa atau tidak. Oh, tidak demikian. Makanya ulama ada yang mengatakan bahwa la'ala di sini at-taraji min qibalil ibad la min qibalillah. Dari pengharapan ini dari makhluk, bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada yang mengatakan bahwa la'ala ini mempunyai makna at-ta'lil, seperti li ta'lil. Ya, ta'lil ini artinya bukan arti semoga, tapi agar. Makanya dalam penerjemahan yang diartikan la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Ya. Sahabat askar kaun yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini tattaqun ya. Tattaqunallah. Di sini maf'ulnya dibuang. Mempunyai arti agar kalian menjaga diri dari Allah Subhanahu wa taala, dari azab Allah Subhanahu wa taala, agar kalian bisa menjaga diri dalam hal kesehatan. Bahkan di sini tattaqun di sini kalian bisa terjaga secara kesehatan. Kalian terjaga dari azab Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sering merasakan seperti ini. Orang puasa, orang sholat, tapi masyarakat perasaan ketakwaannya tidak ada sama sekali. Bahkan kalau kita baca tentang sholat kan, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu akan mencegah kita kan. Mencegah orang yang sholatnya dari perbuatan keji dan mungkar. Yang keji dilakukan, yang mungkar dilakukan juga. Begitu juga puasa. Setelah puasa, bulan Syawal maksiat mulai kembali. Nah, di sini permasalahannya apakah salah di Al-Quran atau salah di kita? Perlu kita ingat, meskipun tujuannya adalah kita menjadi orang yang bertakwa, ya, di akhirnya nanti ketika setelah Syawal ternyata perubahannya tidak ada yang signifikan, kita ternyata malah kembali ke dalam kemaksiatan lagi, maka yang dipertanyakan adalah tentang masalah puasanya. Apakah puasa kita sudah benar puasa atau puasa-puasaan? Karena dalam hadis, kam min shaimin laisa min siyamihi ilal ju' wal 'atash. Banyak orang yang berpuasa tapi puasanya hanya menahan lapar dan dahaga. Pahalanya enggak ada. Waliyazbillah, mudah-mudahan kita sudah diingatkan dengan ayat ini ya. Dengan ya ini kita senang sadar atas kewajiban Allah SWT yang berupa puasa. Yang kedua, mudah-mudahan puasa kita terima Allah SWT. Yang ketiga, mudah-mudahan kita menjadi orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.